Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya melakukan perjalanan ya bersama saudara-saudara pecinta budaya dan pencinta semesta, juga perjalanan spiritual, bisa dibilang begitu ya. Pada saat ini kami berada di situ Lengkong Panjalu dengan bermaksud untuk bersilaturahim dengan orang tua yang berada di sini. Ada beberapa orang tua yang di sini yang beliau-beliau ini sangat menyukai budaya Nusantara ya, khususnya budaya Sunda. Ada yang berkreasi karinding itu apa namanya ya rengkenek gitu. Ini Bapak Rengkenek kelompok Rengkenek ini ada melestarikan budaya seni Sunda ya, yang diutamakan untuk anak-anak generasi muda. Selain itu, Assalamualaikum, sampurasun, tepangkeun abdi ti Talaga. Tepang Talaga. Talaga Manggung. Oh gitu. Mami mau bade naik perahu tongkang. Ziarah nanti paling dia yang kayak pintunya muter kali itu. Muter ya gitu ya. Tawaf dulu. Mengingatkan kepada selendang yang sangat indah ya. Subhanallah. Sampurasun.
Sunda. Di sini aku mendengar suara gamelan dan suara kidung, sambutan yang suaranya merdu seperti apa ya, sulit untuk diungkapkan. Ya begitulah orang-orang spiritual, kenapa menapaki semesta kemanapun dia berada, selalu menyatu, merasakan keindahannya semesta ini, nikmat yang sangat luar biasa, dan tidak semua orang yang bisa menikmatinya seperti ini. Banyak hal yang semesta ingin sampaikan kepada kita semua. Menjaga semesta sama dengan menjaga diri kita semua, menjaga diri sendiri, keluarga, lingkungan, karena kita tidak bisa hidup tanpa semesta. Siapa lagi yang akan merawat mereka? Darat, laut, udara, siapa lagi yang akan merawat mereka? Tanah, air, udara, matahari, semua kembali kepada perilaku manusianya itu sendiri. Sesiapa manusia yang arif dan bijaksana dalam memperlakukan semesta, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah Sang Maha Pencipta sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk seluruh makhluknya tanpa kecuali. Hanya saja kita semua sebagai manusia banyak kekhawatiran. Ya, asal kita yakin bahwa Allah Maha mencukupi, insya Allah. Tujuan kita berziarah tidak ada maksud untuk apa. Kita hanya ingin penyatuan terhadap semesta yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail dalam konten ini. Kita berziarah tidak untuk memohon hajat-hajat yang bersifat keinginan tak berujung, tidak seperti itu. Kami hanya rindu orang tua, rindu leluhur. Akhirnya kita sampai di makam situs Eyang Boros Ngora, yaitu Eyang Haryang Kencana, yaitu Syed Ali bin Muhammad bin Umar, sebagai penyebar agama Islam di Panjalu. Berdasarkan cerita turun-temurun masyarakat sekitar, terbentuknya situ atau danau Panjalu bukan murni karena pengaruh alam semata, namun konon ada campur tangan kekuatan supranatural Prabu Boros Ngora, salah satu raja Galuh Panjalu yang telah masuk Islam. Sang Prabu yang baru belajar ilmu agama dan ilmu kesaktian sebagai bekal dalam penyebaran agama Islam diminta oleh Prabu Lembur Sempulur II, yang tak lain itu adalah ayahnya sendiri, untuk membawakan air Zam-Zam dan pedang bersamaan dalam sebuah gayung tanpa tumpah sedikit pun. Akhirnya permintaan tersebut dilaksanakan dengan sempurna oleh Pangeran Boros Ngora. Saat ditumpahkan ke dalam Danau Panjalu, ada beberapa tetes air yang berserakan sehingga akhirnya berbuah menjadi nusa atau pulau kecil di tengah danau. Walhasil, satu nusa yang terbentuk akhirnya dibangun sebuah keraton besar yang di dalamnya terdapat lokasi kepatihan dan paseban keraton. Inilah salah satu bukti kekayaan
masa kerajaan Galuh Panjalu yang masih ada. Dan air Jamjan tersebut adalah yang membentuk, konon katanya yang membentuk Nusa yang dibawa oleh Sang Prabu. Sahabat semuanya, saya sengaja saat kami melakukan tawasul dan berritual untuk memuji semesta dan Sang Pencipta tidak direkam, karena agar tetap terjaga nilai kesakralannya. Cukup dengan gambaran-gambaran seperti ini, saya yakin bisa tersampaikan apa yang saya ingin sampaikan. Semoga menjadi suatu inspirasi atau sentuhan ruhani agar ruh kita lebih dekat terhadap Allah, Sang Pencipta, dan tiada batas antara aku, dia, seluruh makhluk semesta, pohon, binatang, tanah, air, udara, matahari, semua kita menyatu. Sang Pencipta, dan tiada batas antara aku, dia, seluruh makhluk semesta, pohon, binatang, tanah, air, udara, matahari, semua kita menyatu, menikmati hidup agar lebih hidup, lebih indah dengan kebersamaan, persaudaraan, bahagia. Perjalanan menuju lorong waktu. Lorong waktu menuju cahaya. Cahaya menujunya ke atas. Tapi ini kenapa cahayanya menuju ke bawah? Kiri dan kanan membentang warna pelangi hijau dan kuning. Artinya apa ya? Aduh. Para pejalan tidak mau disebut sebagai manusia cahaya, karena untuk menuju cahaya itu sendiri susah dan sulit. Mereka hanya bisa menerima dikatakan sebagai pejalan menuju semesta, menapakkan kaki di bumi ini dan menikmati setiap hembusan napasnya. Halo. Hai. Kenapa identik dengan naga hijau? Karena sang ibu naga hijau adalah sesuatu yang perlu diketahui. Ini adalah bukan siluman, ini adalah bukan jin, tetapi ciptaan makhluk Tuhan sebagai ciptaan Allah yang memiliki suatu keistimewaan. Dadah, kita tinggalkan mereka berdua ya, yang sibuk dengan selendang kuningnya. Ambu tekeng nekat. Perginya kita kan tadi kesini pakai kuning hijau. Sekarang, oh yang ini masih ya? Biru ya? Saat kita pulang kembali ke rumah masing-masing, pengalaman hari ini sangat luar biasa untukku. Banyak hikmah di dalamnya, pembelajaran tentang kehidupanku, amanah-amanah, pepatah-pepatah, petunjuk-petunjuk, terutama pembersihan jiwa. Sangat luar biasa. Kotoran jiwa ini terus saja menempel meskipun dibersihkan. Ada lagi. Akhirnya kita berpulang.
Beginilah pekerjaan kita. Tidak hujan, tidak angin. Ada orang Jepang di sini. Malu-maluin mak. Malu-maluinnya di sana hujan, di sini enggak mas. Jadi orang pada lihat.